يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Segera tunaikan salat di awal waktu. Maksudnya salat 5 waktu. Sebab awal waktu merupakan keridhaan Allah. Dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Hadis Rasulullah menyatakan fadlu awwalil waqti ala akhirih kafadlil akhirah ala dunya, rawahu Dailami. Keutamaan kelebihan sembahyang di awal waktu atas akhir waktu sama dengan keutamaan akhirat dan dunia. Ada lagi hadis mengatakan wasallu bi awwali waqtikum innallaha yudha'ifu lakum. Sembahyanglah kamu di awal waktu, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala bagi kamu. Segera tunaikan salat di awal waktu, sebab awal waktu merupakan keridhaan Allah dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Akhir waktu ini bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Kalau kita sembahyang sudah mipit, kalau sudah umpamanya asar, itu sudah kekuning-kuningan hari. Ya sudah pukul 6 barak sembahyang asar, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah sembahyang nih kada muat lagi daripada waktunya, nah itu sembahyang di waktu yang haram. Misalnya karena kesibukan yang apakah, lalu sembahyang zuhur tak pukul 3 seperempat, hanya sarakaat bang orang asar. Nah berarti kita menempatkan waktu zuhur di waktu yang diharamkan oleh agama. Jadi awal waktu keridhaan daripada Allah. Salah satu yang menunjang ibadah sembahyang itu diterima oleh Allah adalah awal waktu. Di samping lagi sembahyang berjamaah. Nah, sembahyang orang ini kada kakaruan bujur sembahyangnya. Tapi ini sembahyang di awal waktu itu ada pertimbangan oleh Tuhan, bisa diterima sembahyangnya. Karena ini menempatkan sembahyang di waktu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita umpamanya sembahyang, contohnya bini-bini, ibu-ibu nang sembahyang kada terbiasa berjamaah. Sembahyangnya sorangan di rumah. Sudah kada dapat pahala jamaah, gantiannya usahakan sembahyang itu di awal waktu. Karena itu keridhaan Allah. Sudah berjamaah kada, sembahyang zuhur pukul 2. Nah. Jangan lupakan azan dan iqamah. Sebab syaitan akan lari menjauhi jika diserukan azan. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Ini untuk laki-laki. Kalau sembahyang baik berjamaah atau sorangan, jangan ditinggalkan azan dan qamat. Kalau bini-bini cukup azan, cukup qamat, kada boleh azan. Jadi bini-bini sebaiknya sembahyang sorangan atau sembahyang berjamaah itu yang dibolehkan hanya iqamah. Azan itu kada boleh, karena itu khusus untuk laki-laki. Nah, sembahyang kita memakai azan sebelumnya, kemudian qamat, itu pun juga menunjang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang kita.
Itu pun merupakan pelengkap penyempurna sembahyang. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, Allah sangat menghargai ada seorang laki-laki di tengah hutan. Dia sembahyang dengan azan dan qamat. Lalu Allah berseru, wahai malaikat-malaikatku, itu lihat laki-laki nang di gunung, lihat laki-laki nang di hutan, nya sembahyang sendirian di tengah-tengah ternaknya, di tengah-tengah perkebunannya. Dia sembahyang sorangan, azan, qamat, karena dia takut kepadaku. Maka aku umumkan kepada kalian, hai malaikat, bahwa aku mengampuni segala dosa-dosanya dan aku masukkan dia nanti ke dalam surgaku. Ini fadilat keutamaan orang yang sembahyang azan dan qamat sebelumnya. Namun bini-bini cukup qamat tadi. Fadilat daripada keutamaan azan dan qamat ini mesti diukur waktu. Kalau kita sembahyang azan sebelumnya, qamat, kita ukur waktu kita cukup kada. Amun anggaran waktu kada cukup, kada boleh azan lawan qamat itu. Misalnya kita bangun guring subuh pukul 6 kurang 5. Lagi 5 menit habis waktu subuh. Baudu amun azan lawan qamat habis saya lagi. Kada boleh azan qamat, langsung kepada sembahyang fardu. Sebab syaitan akan lari menjauhi jika diserukan azan, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Jauhi segala bentuk bisikan hati dan percakapan hati. Hadisun nafsi ngarannya. Lakukan salat dengan khusyuk. Sebab salat yang tidak khusyuk akan lebih cepat menuju siksa Allah. Disebutkan dalam hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Seorang hamba tidak akan memperoleh pahala salat kecuali dari bagian yang ia mengerti, sadari. Hadis lain mengatakan, innal abda la yusalli shalah la yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Hadis mengatakan seorang hamba itu sembahyang tidak ditulis 1/6-nya, tidak ditulis 1/10-nya, hanya saja ditulis sembahyang itu bagi seorang hamba yang mana dia sadar dalam sembahyang itu, yang mana dia ingat kepada Allah di dalam sembahyang itu. Imam Hasanul Basri mengatakan orang yang sembahyang kada khusyuk itu bahwa dia sangat cepat mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sembahyang namun tidak ada bagian dari sembahyangnya kecuali susah payah. Sebabnya kenapa? Karena dia lalai di dalam sembahyangnya itu. Maksudnya lupa, kada khusyuk dalam sembahyang. Mengetahui khusyuk kada khusyuk dalam sembahyang, ada mengatakan sebahagian ulama, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, nah sembahyang, kemudian ada di sebelah kita sembahyang Allahu Akbar. Kalau kita hendak mengetahui siapa sebelahku nih, berarti kada khusyuk tuh. Nah, kalau kita sembahyang tuh khusyuk, kita kada tahu sebelah kita nih siapa sembahyang, pulan atau pulan kada tahu. Namun kita sembahyang Allahu Akbar, datang orang dihiga Allahu Akbar. Oh di hati siapa dihiga nih? Nah itu sudah kada khusyuk lagi ngarannya. Hendak mengetahui orang nang dihiga apalagi menyirit. Nah menyirit.
Khusyuk di dalam sembahyang itu adalah mengetahui apa yang sebenarnya kita agungkan, apa yang sebenarnya kita sangat perhatikan. Itu bisa kita mengetahui dalam sembahyang kita. Kita nih apakah sangat memperhatikan anakkah, sangat memperhatikan dagangan kah, sangat memperhatikan bini atau laki kah, sangat memperhatikan jabatan kedudukan kah, sangat memperhatikan nang apakah. Itu bisa kita kontrol dalam sembahyang kita. Nang apa yang paling banyak kita ingat dalam sembahyang, berarti itu yang paling kita utamakan dalam hidup kita. Orang yang hidupnya mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sembahyangnya pasti ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sembahyang ini adalah merupakan, menurut sebahagian ulama, merupakan cerminan daripada sakaratul maut. Dalam sakaratul maut itu apa yang kita pikirkan? Kalau orang-orang yang sudah selama hidupnya ini mengutamakan Allah, dalam sakaratul maut dia selalu ingat kepada Allah. Kalau orang yang kebiasaan hidup memikirkan dunia, dalam sakaratul maut pikirannya adalah dunia. Kayak apa daganganku, kayak apa anakku, kayak apa biniku, kayak apa rumahku, kayak apa motorku, kayak apa kebunku, kayak apa tukuku. Nah itu dalam sakaratul maut itu pikiran-pikiran orang yang hubud dunia. Kalau orang yang cinta kepada Allah, dalam sakaratul maut itu pikirannya adalah menuju kepada Allah. Sama dengan sembahyang. Orang yang cinta kepada Allah dalam sembahyang itu pikirannya ketahuan. Kalau orang yang katuju kepada selain Allah dalam sembahyang pun ketahuan. Nah, kalau kita mengetahui diri kita kemana cintanya yang lebih besar. Seorang hamba tidak akan memperoleh pahala salat kecuali dari bagian yang ia mengerti, sadari. Agar dapat khusyuk dan memahami apa yang sedang dibaca, maka laksanakanlah salat dengan perlahan. Dengan perlahan. Itu salah satu untuk bisa mendapatkan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Panjangkan rukuk, sujud dan gerakan-gerakan lainnya, termasuk usaha untuk bisa khusyuk. Sebab orang yang rukuk, sujud dan khusyuknya tidak sempurna akan dianggap sebagai pencuri oleh agama. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis menyatakan bahwa tahukah kalian orang yang namanya pencuri itu? Orang yang mencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sembahyangnya. Rukuk, sujudnya kada biris, khusyuknya kada biris. Di samping itu salat akan berkata kepadanya, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Sembahyang nang kita kada beraturan, sembahyang nang kada khusyuk, sembahyang itu berkata lawan kita. Mungkin sembahyang itu semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Kemudian salat tersebut akan menjadi hitam dan dipukulkan ke wajah orang yang menunaikannya. Ya tadi menjadi Imam Hasan Basri mengatakan salat yang kada khusyuk itu lebih cepat siksaannya. Dalam sembahyang juga dia sudah disiksa. Dalam sembahyang sudah disiksa. Sembahyang itu dibentuk menjadi sesuatu yang hitam, kemudian dipukulkan ke wajah orang yang sembahyangnya kada khusyuk tadi. Di Quran mengatakan wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sembahyang itu susah payah kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang yang khusyuk itulah orang yang kada berat, yang kada susah payah melakukan sembahyang.